Kekasih gaib. Malam itu hujan turun pelan, menimbulkan dentingan lembut di atap kos Alia. Ia duduk sendiri di kamarnya, memandangi layar ponsel yang tak kunjung berdering. Tak ada pesan, tak ada telepon. Seperti biasa, dunianya terasa sepi. Alia menarik napas panjang. Sudah beberapa bulan, ia hidup jauh dari keluarganya. Teman-teman kuliahnya pun tak benar-benar dekat, hanya sekedar teman sekelas yang menghilang begitu bel berbunyi. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, berusaha mengalihkan pikiran dengan membuka buku. Namun saat itulah suara notifikasi tiba-tiba berbunyi. Pling, Alia menoleh cepat. Sedikit terkejut, ia mengambil ponselnya dan membuka pesan yang masuk dari nomor asing. Malam ini hujan ya. Jangan lupa pakai selimut, aku nggak mau kamu kedinginan. Alia mengernyit. Siapa ini? Gemamnya. Ia membalas dengan hati-hati. Maaf, ini siapa ya? Beberapa detik kemudian, balasan masuk lagi. Seseorang yang sudah lama memperhatikanmu. Aku senang akhirnya kamu membalas pesanku. Alia merasa aneh, tapi entah kenapa, pesannya terasa hangat. Ada sesuatu yang membuatnya tak bisa langsung memblokir nomor itu. Kamu kenal aku? Balasan itu muncul lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tentu, aku tahu kamu suka makan coklat. Kamu sering merasa kesepian, dan kamu selalu tidur sambil memeluk bantal kecil itu. Alia menatap bantal kecil di pelukannya dengan bulu kuduk meremang. Siapa yang tahu detail seperti itu? Ia mencoba bertanya lebih jauh. Apa kamu ngintip aku? Balasan muncul lagi. Aku tidak mengintip. Aku hanya selalu ada di dekatmu. Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia meletakkan ponselnya dan berusaha tidur. Tapi di tengah kesunyian, ponselnya kembali berbunyi. Pling, jangan takut. Aku gak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menemanimu. Selalu. Sejak malam itu, pesan-pesan dari nomor asing itu terus berdatangan setiap hari. Awalnya Alia mengabaikan, tapi lama-lama ia mulai membalas. Orang di balik pesan itu selalu tahu apa yang dirasakan Alia. Saat Alia sedih, ia menghibur. Saat Alia takut, ia menenangkan. Saat Alia sendirian, ia selalu Alia mulai menantikan pesannya. Ia mulai merasakan kehangatan yang selama ini ia cari. Tanpa ia sadari, ia telah membuka pintu hatinya untuk sosok yang bahkan ia tak tahu siapa. Suatu malam, pesan itu berubah menjadi lebih personal. Bolehkah aku memanggilmu kekasihku? Alia terdiam lama. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengetik pelan. Tapi aku bahkan gak tahu siapa kamu. Balasan datang cepat. Kamu gak perlu tahu. Yang penting, aku selalu mencintaimu. Aku milikmu. Malam itu, ketika lampu kamarnya mulai berkedip-kedip tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar samar di sudut ruangan, Alia baru menyadari mungkin ia telah membuka jalan bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Sudah hampir sebulan Alia terus menjalin percakapan dengan sosok misterius itu. Pesan-pesan yang datang setiap malam semakin dalam, semakin membuat Alia merasa diperhatikan, dicintai. Ia bahkan mulai bercerita tentang kegelisahannya, rasa sepinya, dan semua yang ia pendam selama ini. Sosok itu selalu tahu cara membuatnya tenang. Ia merasa seolah telah memiliki kekasih yang sempurna. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal. Sosok itu tak pernah mau mengungkapkan siapa dirinya. Suatu malam, Alia memberanikan diri untuk bertanya, "Boleh aku tahu siapa kamu sebenarnya?" Jawabannya singkat, "Aku di dekatmu. Aku selalu bersamamu." Alia tersenyum kecil. Mungkin dia cuma pria yang malu, atau mungkin aku sedang bercanda dengan seseorang yang aku kenal, pikirnya. Namun sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Alia mulai melihat bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar, diam, tak bergerak. Pertama kali ia melihatnya, ia mengira itu bayangan baju yang tergantung. Tapi saat ia mematikan lampu, bayangan itu tetap ada. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Suara langkah kaki. Alia sering terbangun oleh suara langkah pelan di lorong kosnya. Ia keluar kamar, tapi lorong selalu kosong. Saat ia kembali ke kamar, suara langkah itu berhenti, seolah-olah sosok itu masuk bersamanya. Puncaknya, suatu malam,
Alia sedang berbaring memandang layar ponsel, menunggu pesan darinya. Pleng. Aku di sebelahmu sekarang. Jantung Alia berdegup kencang. Perlahan ia menoleh ke sisi kanan tempat tidurnya. Kosong. Kamu gak lihat aku? Aku kan di sini, di sampingmu. Alia mulai merinding. Dengan gemetar, ia mengetik, kalau kamu di sini, kenapa aku gak bisa lihat kamu? Balasannya muncul seketika. Karena aku belum siap menunjukkan diriku. Aku takut kamu membenciku. Alia mencoba tersenyum. Meski tubuhnya gemetar, aku gak akan benci. Aku cuma mau tahu siapa kamu. Kalau begitu, pejamkan matamu. Aku akan menyentuhmu. Jangan kaget, ya. Alia ragu. Tapi entah kenapa, ia menuruti. Ia memejamkan matanya perlahan. Beberapa detik kemudian, ia merasakan hembusan napas hangat di lehernya. Lalu, sentuhan dingin seperti embun menyentuh jemarinya. Alia membuka matanya spontan. Tidak ada siapa-siapa. Pleng, aku tadi menyentuhmu. Rasanya hangat kan? Aku selalu ada di sini. Malam-malam berikutnya, bayangan itu semakin sering muncul. Kadang duduk di pojok kamar, kadang berdiri di lorong, kadang hanya terdengar napasnya di belakang Alia. Sampai akhirnya, ia mengirimkan satu pesan yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Kamu milikku, Alia, dan aku bukan manusia. Alia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pintu kamarnya yang tertutup perlahan berderit, terbuka sendiri. Dari balik celah pintu yang gelap, suara bisikan pelan terdengar memanggil namanya. Lihat, aku di sini. Alia tidak pernah mengira bahwa hubungannya dengan sosok gaib itu akan menjadi serumit ini. Semakin hari, perasaan Alia terhadapnya semakin dalam. Ia merasa dicintai dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok itu selalu ada, selalu mendengarkan, selalu memahami. Ia merasa nyaman meski ia tahu sosok itu bukan manusia. Namun, dunia Alia mulai terguncang ketika ia bertemu Revan. Revan adalah mahasiswa baru yang sering mengikuti kelas yang sama dengannya. Berbeda dengan pria lain, Revan mampu menembus dinding ketakutan Alia. Ia hangat, humoris, dan mampu membuat Alia tertawa, hal yang jarang ia lakukan sejak lama. Semakin dekat dengan Revan, semakin sering sosok kekasih gaib itu menunjukkan kehadirannya. Pleng, siapa dia, Alia? Alia menatap pesan itu dengan hati yang bergetar. Teman baru, teman, atau kamu mulai mencintainya? Alia terdiam. Ia tak menjawab. Sejak saat itu, gangguan mulai terjadi. Barang-barang di kamarnya sering berpindah tempat. Cermin retak, lampu sering padam tiba-tiba. Bahkan, suatu malam, ketika ia sedang berbicara dengan Revan melalui telepon, terdengar suara lain menyela. Kamu milikku, Alia. Aku tidak akan membiarkanmu bersama dia. Suara itu bukan dari telepon. Suara itu terdengar di dalam kamarnya, tepat di belakangnya. Alia berusaha menenangkan diri, tapi kekasih gaib itu semakin posesif. Pleng, kalau kamu tetap bersama Revan, aku akan mengambil sesuatu darimu. Dan sosok itu menepati janjinya. Dalam seminggu, teman-teman Alia mengalami kecelakaan aneh. Mia terpeleset di tangga. Tony jatuh dari motor tanpa sebab. Bahkan Revan hampir tertabrak mobil. Ketika hendak menjemput Alia, Alia mulai menyadari, ini bukan cinta, ini penguasaan. Dalam ketakutan, Alia mencoba mengusir sosok itu. Ia mencari bantuan seorang spiritualis yang memberikan nasihat. Kamu sudah membuat perjanjian, kamu sudah menerima kehadirannya. Sekarang dia mengikatmu. Kalau kamu mau lepas, kamu harus melepaskan apapun yang dia berikan padamu, termasuk rasa bahagia yang pernah dia buat. Alia bimbang. Kehadiran kekasih gaib itu memang pernah memberinya kebahagiaan saat ia kesepian. Tapi sekarang, rasa itu berubah menjadi teror. Suatu malam, Alia mengirim pesan terakhir. Aku ingin mengakhiri ini. Kenapa, Alia? Bukankah aku yang selalu ada saat kamu menangis? Aku yang membuatmu bahagia. Kenapa kamu mengusirku? Apa karena Revan? Alia mengetik pelan. Aku mencintai Revan. Pleng. Kalau begitu, aku akan mengambilmu. Kalau aku tidak bisa memilikimu di dunia ini, aku akan memilikimu di dunia lain. Malam itu, Alia mendengar suara langkah di lorong kosnya. Lampu berkedip.
Telepon berdering tanpa henti. Suara di ujung telepon berbisik, "Aku datang." Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri sosok pria dengan wajah kabur. Mata hitam pekat, menatapnya tajam. "Kalau kamu memilih dia, aku akan menjemputmu." Alia berlari keluar, menembus lorong, mencari Revan, tapi dunia di sekitarnya perlahan memudar. Orang-orang tak melihatnya. Suara Revan yang memanggil dari kejauhan terasa jauh, seperti dari dunia yang berbeda. Ketika Alia menoleh ke belakang, sosok kekasih gaib itu berdiri, tepat di belakangnya. Mengulurkan tangan, "Alia, kamu sudah milikku sejak awal." Gelap, cerita Alia berakhir di situ. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Revan mencarinya, tapi yang ditemukan hanyalah ponsel Alia yang tergeletak di lorong kosong dengan pesan terakhir yang belum sempat terkirim, "Tolong aku."